Suamiku belum bertobat. Bagaimana sih Pak caranya? Tidak bisa saudara. Makanya tadi Linda bilang, jangan lihat suami, dirimu dewek ini loh dilihat. Sebab segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Jangan saudara berkata gini, aku sudah minta ampun loh Pak. Loh, Alkitab berkata, aku sudah mengampuni, tapi aku tidak membebaskan dari hukuman. Jadi saudara bertobat, habis itu terima kasih Tuhan sudah tak tanggungi gitu loh. Nah, lalu berkati suami. Jadi yang belum bertobat terus kumuli ngotot. Benar, setuju saya sama Linda, tukang ngotot. Jadi ngotot. Nah, jadi kalau suami kalau masih tidur sama kamu, ya tempelin tangan gitu loh. Jadi kalau tidur dia sudah tidur, jangan belum tidur, ini ada apa? Aneh-aneh kamu. Nah, gitu jangan. Kalau dia tidak mau ya ninggung sajalah, nyinggung saja, nempel, transfer. Lalu ngomong dalam roh, dalam diri, diem dalam nama Tuhan Yesus, bertobat. Aku mengasihi kamu, aku memberkati kamu gitu, mesti bertobat. Wong ada bapak-bapak yang 15 tahun itu udah sampai jengkel sama istrinya. Ini kebalikan, istrinya tidak mau tobat-tobat 15 tahun. Akhirnya dia bilang sama saya, Pak, istriku udah mau bertobat, padahal kita sudah 65 loh Pak, mau mati ini. Nanti kan istriku masuk neraka. Saya bilang, kamu yang salah. Saya bilang, sebab kamu punya iman tidak perbuatan. Oh, salahku di mana? Ini Tuhan bilang gitu, aku ya tidak ngerti. Aku bilang gitu. Wong Tuhan ngomong gitu ya saya sampaikan gitu. Lah soalnya saya kan mengasihi dia supaya dia masuk surga. Iya, tapi salah caramu. Tuhan yang tahu jalannya. Kamu kepengennya mau omongin terus nurut gitu, tidak bisa. Istrimu itu sudah trauma. Kowe itu tukang merintah. Jadi dek ngomong sedikit merintah itu mesti gitu. Wong saya sama istri saya aja dulu loh ini, dulu tukang merintah. Sekarang sudah ndak. Tapi kalau aku ngomong keras sedikit aja, lu kok kamu kok kasar sih digituin no. Padahal sudah berubah, dia tak tanyain loh. Aku lihat aku berubah enggak? Sudah 300 banyak, sudah berubah sekali. Lah iya. Dia malah ngomongnya kadang-kadang sudah 360. Lu jangan, aku balik meneh. Asal ini sudah berubah 100%. Nah iya. Lah kok ada aku ngomong keras sedikit, trauma. Jadi kalau saya ngomong, yang kamu ini kok gitu saja, nangis loh. Aku ngomong gitu tuh ndak nyentak, cuma manggil kamu. Lah karena kamu tahu deh aku suaraku keras terus. Iya, tapi trauma loh. Jadi itu Tuhan sudah berkata kalau kamu sudah bertobat tuh harus dihapus. Caranya bagaimana? Ngomong. Makanya saya sama istri saya bilang, kamu ngomongin. Suamiku sekarang sudah berubah. Suamiku sudah berubah. Gitu. Jangan gak diomongi jadi terus dong kacamatanya pakai yang lama. Aku bilang gitu. Gak pilih. Nah, bapak ini bilang gitu. Oh, jadi saya gak boleh ngomong. Gak boleh. Karena trauma. Nah, terus bagaimana? Tuhan bilang gini, kalau tidur, suamimu, istrimu sudah tidur, rangkul. Dirangkul, didoain dalam nama Yesus, bertobat, karuniakan roh pertobatan, kasihani Tuhan, ampuni. Sebab Alkitab di dalam Yohanes berkata, orang tidak bisa datang kepada Yesus tanpa dikaruniai oleh Bapa. Satu, kedua, doa orang benar itu besar khasiatnya. Jadi kamu yang berdoa. Nah ini Bapak ini ditumpangi tangan tiap malam loh. Cuma 15 hari. Gak usah 15 tahun. Dia mau pergi ke gereja, mamai bilang gini, Pak mau kemana? Ke gereja. Aku ikut. Loh, itu pertobatan dia pertama. Dia bilang, aku ikut. Loh kenapa? Papa sekarang beda sih. Kalau malam aku cuma mesti dirangkul.
Papa sekarang kok kasih. Kalau dulu itu kalau selalu memerintah. Sekarang selama kawin loh, berapa puluh tahun ndak pernah tidur dirangkul. Tapi sekarang kok mulai 2 minggu ini kok tiap malam aku bawa rangkul sih, Pak. Itu baru aku menikmati bahwa ternyata orang Kristen itu kasih sekarang. Makanya aku jadi turut percaya Yesus loh, saudara. Hanya dirangkul, anune untungnya apa tuh? Cuma ditempelin tangan mereka. Tapi itu roh berbicara. Nah, itu yang penting. Maka dari itu saudara lakukan. Nah, saudara dan saya harus punya percaya seperti siapa? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ini perhatikan. Sebab banyak anak-anak Tuhan selalu ngomongnya apa? Aku sudah berdoa, aku sudah ini, kok begini? Nah itu loh. Itu namanya kurang percaya. Itu percayamu hanya daging, saudara. Tapi saudara harus percaya bagaimana? Meskipun ayat ini, coba katakan. Kamu ini, ayat ini penting sekali, saudara. Harus saudara katakan kepada jiwamu. Ayat yang ke-16. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi ini perhatikan saudara, kata-kata ini perlu sekali dan omongkan kepada jiwamu. Tetapi seandainya hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi saudara tertolong atau tidak tertolong, saudara tidak boleh kecewa sama Tuhan. Hadapi perapian itu, pencobaan itu. Jadi jangan, aku kan sudah berdoa, aku kan sudah minta ampun, tapi kok tetap dilakukan begini sama saya. Jangan kecewa. Sebab kalau saudara sudah berdoa seperti Sadrah dan Mesah dan Abednego, seandainya Allah tidak menolong aku sekalipun, tidak apa-apa, aku tetap tidak kecewa. Bukan berarti terus Sadrah, Mesah, Abednego terus ditolong. Saudara salah. Kita kerap kali itu maunya apa? Ya jangan masuk api ya Pak. Wong sudah berdoa. Itu namanya tidak percaya. Sadrah, Mesah, dan Abednego malah justru masuk api yang 7 kali lebih panas. Itu caranya Tuhan, saudara. Kalau saudara itu sama saya sudah percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, nekaten. Jadi kalau pencobaan itu malah 7 kali lebih berat, itu lebih baik. Sebab apa? Justru di situ Tuhannya turun tangan, sebabnya kamu tidak mampu. Tapi kalau masuk, kamu masih mampu, duitmu masih mampu, pikiranmu masih mampu, kemampuanmu, pinteranmu masih mampu, tidak bakal ditulungi sama Tuhan. Tuhan tuh suka bikin kejutan, Tuhan tuh suka mepet-mepetin orang. Makanya saya bilang, kalau sudah malah kepepet, itu malah beneran. Sebab pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Kita kerap kali bilang apa? Gini toh. Saya ada orang kesaksian. Nah, kalau ada kesaksian itu kan saya dengerin, saya belajar banyak. Saudara harus belajar rendah hati. Dengerin, perhatikan, itu baik sekali. Nah, lalu kita kadang-kadang saya doa gini, Tuhan, saya jangan seperti dia ya Tuhan. Dulu loh ini, bukan sekarang. Kalau sekarang saya tidak pernah minta-minta. Sebab saya sudah ketahui sama Tuhan tuh, kalau anak kecil itu minta,
Kalau sudah gede, itu tidak minta lagi, tidak boleh minta-minta. Mengucap syukur dan menghimbau boleh. Tahu menghimbau toh? Jadi ini loh gini, contohnya gini. Ibu-ibu ini, kamu semua ini kan pacare Tuhan Yesus toh? Ya dong, belum kawin toh? Kawinin nanti, do surga. Ini pacare. Nah, kalau ada perempuan sama laki-laki ini pacaran. Laki kaya, Tuhan Yesus kan kaya. Punya segala-gala, betul lah? Tapi saudara tiap hari karena pacarmu kaya, jadi minta-minta terus. Itu nyebelin. Pergi ini minta beli ini, minta beli ini, minta beli ini. Tidak boleh saudara. Itu anak kecil. Tapi saudara harus menghimbau. Caranya bagaimana? Lihat barang. Bagus ya. Bagus ya, Pak. Nah, saya sama Tuhan ya gitu. Pada waktu bulan Februari lihat mobil bagus itu, saya bilang, waduh ini bagus Tuhan. Ini mobil bagus Tuhan. Aku gak minta, menghimbau. Lah, karena Tuhan tuh cinta sama saya, kangking sayange. Kalau kamu si pacari, bagus ya Tuhan, bagus. Tidak, hati ini lihat, oh kok dia kok seneng sih kayak gitu. Ya dibeliin toh. Ya dah. Oh iya, aku ya gitu. Ini loh Tuhan, mobil bagus. Tapi mahal, tapi bagus Tuhan. Lalu Tuhan, saya pulang, Tuhan bilang ini, nanti tak kei. Nanti tak kasih. Seminggu kemudian saya dikasih mobil baru. Padahal harganya 150 juta pada waktu itu. Sekarang harganya 300 juta. Diberi, oh, Tuhan itu maha kaya, betul tak? Jadi jangan minta-minta. Menyenangkan hati dia, menghimbau. Nanti kan dia jatuh cinta dewek kan, ya wis lah, loh gitu. Itu Tuhan. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Makanya harus nekat. Nekatnya apa? Biarpun seandainya tidak ditolong, ya tidak apa-apa toh. Wong apa? Mati ya masuk surga, ya enak. Ya toh. Nah kenapa pusing-pusing? Ya paling pol mati, ya toh. Ya toh. Ya wis toh. Jadi nekaten gitu loh saudara sama Tuhan. Kalau boleh, makanya kamu belajar kayak Tuhan Yesus kan menghimbau toh. Kalau boleh, cawan ini lewat. Kalau boleh, tidak boleh, ya tidak apa-apa. Nah, saudara ya gitu. Sama Tuhan itu manja-manja sedikit, boleh. Wong Tuhan itu memang senengnya kadang-kadang manja. Kekasih itu kan, mosok merintah terus, minta terus, ya ndak tau ya. Ya sayang-sayangan, ya menghimbau gitu loh. Itu hidup dengan Tuhan, saudara tahu. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Saya nikmati saudara. Ini zaman Krismon toh? Krismon toh? Kira-kira kalau zaman Krismon ini berkat ngalir ratusan juta gitu mungkin enggak? Mungkin. Saya baru ngalami loh saudara. Bulan ini. Saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan kau tuh memang tuh wah kelewat baik sampai aku bingung lihat kamu, aku bilang engkau itu sing mbok sayangnya apa sih, aku ini kayak apa, wong orang jeleknya kayak gini, jahatnya kayak gini, kok yang mbok sayang loh, aku malah muji-muji dia, malah ngagungin dia. Habis itu tuh saya duduk di sofa itu ada telepon Pak Yusa, ya kenapa akunmu di AC-mu mau di bank mana? BCA ini berapa ini? Oh ya ada berkat Pak buat kamu. Tak pikir ya terima kasih. Nah, piro toh 100. Oh 100. Aku untungnya tidak tanya 100 piro. Oh ya terima kasih. Besok saya cek. Loh, lah duitku kok sak menake? 100 juta lebih. Loh, apa tidak salah ini? Sampai saya minta fact-nya, perinciannya 100 juta saudara. Zaman Krismon kayak gini,
Oh, aku ya tidak ngapa-ngapain loh ya. Lah, habis gitu kalau sudah gitu terus saudara ngapain? Wah, puji Tuhan, ini lah ya bingung toh. Kakean duit malah bingung. Saya ndak, Tuhan ini duit 1 juta nggo apa aku meno. Wong aku ya ora kepengin apa-apa, aku ndak kepengin apa kok Tuhan. Mau apa? Nih kasih ke ini. Ya wes sukamu lah. Bagi-bagi ya bagi-bagi. Nah, saya itu orangnya tidak peduli saudara, sebab saya sudah gak kepingin apa-apa kok. Yang saya kepingin cuma satu, apa? Pulang tinggal bersama dengan dia. Tidak ada yang lain. Saudara, kenapa? Karena tinggal bersama dengan dia itu luar biasa. Maka dari itu saudara, Tuhan tuh justru gini loh. Tek kue tak kepingin disodor-sodori. Tek kue kepingin itu Tuhan aneh toh. Aku tak minta loh. Duit 1 juta itu tak minta bulan ini. Bulan Februari yang lalu 400 juta. Aku tak minta. Aku cuma menghimbau. Loh, lah wong lihat mobil bagus, aku cuma ngomong gitu, ya toh. Nanti tak kayak iya wes, aku tak mikir lagi saudara, ada di Tuhan, tak boleh. Aku tak ngomong. Padahal waktu anakku butuh duit, dia bilang, Pak, aku butuh duit 280 juta, mau utang tak boleh sama Tuhan ini. Ya tak boleh, ya sudah diem. Lah terus piye, Pak? Ya sudah diem. Loh, lah cekku blong, ya diem. Lu pitah Pak, ya saya diem. Lah dia ya sudah diem. Urusan itu Tuhan ya Pak, ya. Saya cuma masuk kamar cuma gini, Tuhan, seandainya aku kaya 280 juta itu kecil. Tapi wong aku ndak punya, sing punya itu engkau. Aku ndak minta, kasih dong Tuhan dah. Sebagai orang tua saya ndak ngotot kayak Linda. Linda kan ngotot, Tuhan kasih dong. Ya, makanya saya dikasih lihat Linda waktu di Batu. Anakku satu ini beda sama kamu. Kamu ini diem saja. Aku perintah baru melaku. Kalau dia ndak, tarik baju Tuhan, tarik. Dia rajin amat, tarik terus. Lah aku ndak tahan dia. Ya. Dia gitu, makanya aku bilang sama dia, kamu tuh beda, kamu rajin amat. Aku orangnya santai. Beda, aku bilang gitu. Lah, aku lihat anakku butuh gitu, aku cuma ngomong gini, Tuhan, yang kaya kan kamu. Ayah, jalanannya itu emas loh. Aku waktu ke surga kan jalanannya emas. Krikile ya emas toh Tuhan. Waktunya ya emas. Wes lah Tuhan, tek kue mau tendang wae krikile. Loh, cukup. Loh, menghimbau toh. Kalau mau tendangan krikile. Loh ya dah, menghimbau. Bar sembayang jeglek telepon berbunyi. Dikirim 400 juta. Lalu dia bilang, loh ini buat apa? Loh tadi kamu barusan sembahyang kerikilnya mau nendang, wis tak tendang kayak ini. Loh, buat tendang sungguhan toh. Loh lah kowe ngomong kok. Iya, oh ya wis Tuhan. Lah terus piye? Kasihkan anakmu 280, yang 80 buat ganti mobilmu, kan aku sudah janji. Oh, begitu Tuhan. Terus yang 40 buat hamba-hamba Tuhan ini. Oh, gitu Tuhan. Ya. Nah, ini bulan ini saudara, saya ndak menghimbau, malah ndak menghimbau, cuma Tuhan kau tuh kok luar biasa sih Tuhan. Mak kletek ngono lah wis iki gopo aku bilang bagi ke kan sing ya wis bagi. Loh, tapi nek bagi-bagi itu ya aku untuk bagian lumayan. Loh ya toh sebabnya disalurin no. Jadi dapat saudara, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Dahlah, jangan pusing-pusing. Kalau kamu punya masalah itu kasih ke, jangan bawa pegangi buntute. Kenapa? Bawa kasih ke desbar, bawa pikiri meneh. Itu namanya buntute saya nentel. Kasih ke plong gitu loh. Sudah urusannya Tuhan, nanti firman-Nya bilang apa, itu lakukan dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan.
Ya Allah yang luar biasa. Tapi jangan doa kali loh. Nanti kamu bilang sama saya gini, aku mau niru Pak Yusa. Tuhan aku tidak mau, tapi doanya hatimu. Siapa ngerti? Lah Raisa. Wong Tuhan itu tidak bisa bapusi. Wong Tuhan tuh hatimu, ngerti hatimu sedalam-dalamnya. Tidak mau ya tidak mau sungguh gitu loh. Jangan bilang pura-pura tidak mau tapi mau. Lah itu dewe, tidak bisa. Hidup dengan Tuhan itu kamu harus seperti Sadrah, Mesah dan Abednego. Percaya, meskipun tidak tertolong, aku tidak meninggalkan engkau. Pasti ada jalan keluar. Biarpun panasnya 7 kali lipat sekalipun, tetap tidak mempengaruhi kamu. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Itu Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Oh Yesus, kia karata syakata kaya karata sokotoko ya kia karata syakata. Tuhan Yesus, engkau maumu apa? Oh, kia karata syakata kaya karata sekete. Koya kia karata sakata kaya karata sikiki kia karata so. Oh Tuhan, Yesus kia karata syakata kaya karata syuk. Tolong MC sama Nu kita memuji, menyembah. Nanti maunya Tuhan apa kita lakukan, ya. Sebab Tuhan yang tahu apa kebutuhan saudara, apa yang diperlukan, seperti apa yang dikatakan Linda tadi benar. Tuhan maunya itu apa? Kita sekarang ini masuk dalam penyembahan. Mari kita bersatu teduh saudara. Kita berbicara kepada Tuhan. Ungkapkan isi hati kita kepada Dia.